sedikit orang atau bahkan satu orang saja sekalipun. Ya. Saya bersyukur untuk itu. Jadi seandainya saudara adalah satu orang, beberapa orang, atau di antara yang lain banyak orang, kau masih merasa bahwa kau diingatkan kembali akan kerinduan Tuhan. Ya, baiklah saudara, ini kan kerinduan Tuhan. Dia menciptakan kita, kita jatuh dalam dosa, kita terhilang di dunia ini, ya. Lalu dia datang hendak menemukan kita kembali, ya, mendidik kita, ya, untuk akhirnya sepadan, selaras dengan kerinduannya, dan akhirnya kita tiba di sana dalam kekekalan tinggal bersamanya. Ya, sulit untuk menyelami secara persis apa yang menjadi pikiran Tuhan kepada kita. Tapi satu hal saudara, tidak mungkin salah, Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat mencintai kita. Itu sebabnya, ya, segala sesuatu yang hari ini sampai hari ini kita bisa nikmati, itu bukti bahwa Dia sangat mencintai kita. Apapun itu, ya, entah itu keadaan yang baik atau bahkan keadaan yang kelihatannya, ya, sepertinya sedang menghukum saudara, ya, itu juga hal yang baik, ya, karena cuma orang tua yang mengasihi anaknya yang akan mendidik anaknya bahkan dengan keras, ya, bukan untuk menginginkan, bukan karena orang tua menginginkan kematian dari anak itu, bukan, ya, dia justru rindu melihat anaknya, ya, kemudian berada pada jalan yang tepat, begitu kan? Kita orang tua. Oke. Jadi keadaan apapun yang sedang ada malam hari ini, ya, ketahuilah, sadarilah dan akuilah Dia terbaik dalam hidup ini. Kenapa? Karena Dia sangat mengasihi kita, ya. Semoga dari apa yang saya bisa sampaikan di awal ibadah ini akan membawa kita, mengantar kita untuk bersyukur ada dalam hadiratnya lagi di hari ini, untuk memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Mari sama-sama kita berdiri, kita nyatakan syukur kita, pujian kita kepada Dia Allah yang mengasihi kita. Oh, haleluya. Amin. Apa yang dapat
Sekali lagi pegang tangan kami. Tolong Tuhan, benar-benar ubahkan hati kami, cara pandang kami. Sebenarnya kami tidak menyadari apa yang sedang terjadi di dunia ini dan apa pengaruhnya dalam hidup kami. Tolonglah kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tak pernah ada yang sebanding dengan mendapatkan Engkau. Ingatkan kami terus akan hal itu, sehingga kami tidak pernah menukarkan Engkau dengan apapun, dengan siapapun di dunia ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau terus menjadi segala-galanya, segala-galanya dalam hidup ini. Oh Tuhan, terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih. Bicara lebih lanjut dalam hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau bekerja dalam Roh Kudus, menjaga semua hati, siapapun dimanapun itu. Tak minta dalam nama Tuhan, permuliakanlah nama, menangkanlah sebanyak mungkin orang untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau ada yang sakit, baik di ruangan ini, di rumah sakit mungkin yang sedang mendengarkan, atau di rumah mereka, siapapun itu, kalau ada yang sakit, oh Tuhan, aku tidak tahu kenapa, tapi hamba tahu Tuhan yang tahu. Sembuhkan yang sakit dengan kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, kiranya yang sembuh mengasihi-Mu, menghormati-Mu, mencari-Mu lebih sungguh untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam segala persoalan atau apapun yang sedang menghalangi orang itu untuk datang kepadamu, Engkau yang sanggup menyelesaikan. Tolong orang itu untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur dan menyambut perkataan malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Justru tanda terbesar menjelang kedatangan Tuhan adalah orang semakin merasa tidak perlu Tuhan. Itu akhirnya meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Coba saudara cek ya. Saya betul ini saya tidak tambah ya, maksudnya tidak tambah supaya kedengaran bagus begitu khotbah ini. Tidak ya, itu kan ini mempermalukan saya kalau saya bilang seperti ini ya. Kadang-kadang saya menyadari, kenapa maksudnya saya kok apa sih, rasa bosan, rasa capek begitu untuk misalnya kan seperti yang saya bilang ke saudara, misalnya mendengarkan khotbah, belajar. Saudara, saya sama seperti saudara, sama kita orang itu ya. Yang namanya manusia ada saja saudara saatnya bosan. Apapun itu ya. Coba saudara sebutkan apa yang paling menyenangkan bagi saudara, coba ya. Ada saatnya saudara bisa bosan. Ya, dan akhirnya saudara mau cari sesuatu yang berbeda. Apapun itu saudara. Coba misalnya makanan saja, coba. Makanan yang paling enak kan pasti ada di pikiran saudara. Coba makanan yang paling enak itu apa? Coba saudara makan itu, coba 1 minggu saudara makan itu terus. Saya tanya coba, itu saudara paling suka sekali ya. Coba saudara makan itu terus. Saya tanya ya, habis itu saudara mau suka makan apa coba?
Misalnya saudara suka ayam goreng, coba makan ayam goreng terus, toh? Nanti ada saatnya di situ ada ikan asin, saudara suka ikan asin. Karena kan ikan asin tidak sebanding loh dengan ayam goreng. Mulai dari harganya, rasanya sebenarnya kan tidak sebanding. Toh? Orang Manado coba, ya. Ikan roa, coba, ya. Saudara saya ini suka sekali loh yang namanya ikan roa, ya. Saya itu bisa makan begitu saja, tidak usah pakai apa-apa, tidak usah pakai nasi. Toh saya makan begitu. Ya, hah? Iya saudara, ya ini udah ikan roa boleh makan begitu. Tahu nih kalau terbuat dari apa lumpur. Tapi tetap saja ada saatnya saudara bosan, ya. Atau mungkin belum bosan, tapi waktu saudara ditawari, setelah sekian waktu, tahu 1 minggu 2 minggu saudara makan yang lain yang saudara suka sekali, mungkin saudara belum bosan juga. Tapi waktu ada sesuatu yang berbeda ditawarkan kepada saudara, ya, di masa 2 minggu itu, saya percaya saudara akan coba. Kenapa? Karena cuma ini terus. Saudara suka sekali nasi jalan, coba aja nasi jalan terus. Mau lihat ya. Terus sakit tahu dari sakinya ada sakit juga. Tapi pasti ada saatnya saudara akan bilang, ternyata ini membosankan. Nah seharusnya saudara, hal rohani tidak bisa dibandingkan dengan hal duniawi. Coba, rohani datangnya dari atas, duniawi datang dari bawah. Harusnya kan tidak sebanding. Itu sama dengan saudara apa? Membuang emas lalu saudara ambil apa? Pasir. Buang emas berganti PC. Masa sih itu orang gila boleh? Nah itu sebenarnya seperti itu, ya. Antara perkara rohani dan hal duniawi. Lalu mengapa coba? Bahkan orang rohani pun menyukai yang duniawi, ya, lebih daripada dia menyukai yang rohani. Ini kan heran dan ajaib. Kita kan orang rohani. Surga itu hal rohani, saudara. Duh, sebenarnya saudara yang paling, saya kok tidak tahu ini mau bilang apa, ya. Saya pernah terkejut, saudara. Saya lupa itu. Kalau tidak salah, kayaknya chatting, ya. Ada dari sebelah. Dia mau suka sharing, oke? Kamu mau sharing apa? Ya. Oh iya Ibu Pendeta, ya. Waktu saya bilang surga kalau kita di Kristen itu rohani. Oh dia bilang kalau kami apa yang tidak boleh di bumi nanti waktu di surga boleh. Coba pikir, yang tidak boleh di bumi nanti kalau di surga sudah boleh, ya. Di sini tidak boleh seks bebas, nanti di surga bebas. Mau ngapain juga di surga bebas? Saya bingung, itu surga itu apa? Kok kali ini aneh? Surga yang diperkenalkan di dalam Alkitab itu sangat berbeda betul-betul antara langit dan bumi. Alkitab mengajarkan kita dan memperkenalkan kita hal rohani di surga. Itu sebabnya orang apa? Semakin dia mencari Tuhan dengan benar, semakin dia akan jatuh cinta dengan hal rohani dan memisahkan diri dari yang duniawi. Betul saudara, coba saja, ya. Jadi kalau saudara tidak sedang beranjak ke sana, berarti kau dalam bahaya. Karena harusnya kalau rohanimu bertumbuh, engkau akan semakin menyukai hal yang surgawi. Dan matamu akan semakin terbuka untuk melihat
rugi. Rugi itu sampah. Bayangkan saudara, sampah. Saudara bilang apa coba? Sampah. Ya, ayo, tambah di atas. Di kamar atas. Saudara, coba saja saudara bayangkan, ya, hal yang duniawi ini, kalau saudara baca Filipi pasal 3, coba lagi, Filipi 3 ayat 7-8 ya. Coba ya, hal-hal surgawi. Coba mari kita baca sama-sama ayat ini. Yang ayat yang biasa di sini dibaca. Bayangkan ayat ini biasa di sini dibaca. Mungkin orang lain mendengar rendah. Ayat ini tidak disukai di mana-mana. Tapi kalau kita, ini justru ayat yang paling sering dibaca. Ayo kita baca sama-sama sampai ayat 8. 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Coba balik ke ayat 7. Harusnya begitu. Jadi waktu kita ini dilahirkan kembali menjadi manusia rohani, manusia yang baru, dengan cara pikir yang baru, ini cara pikir kita harus seperti ini. Ini ciri pertumbuhan. Jadi kalau saudara bertumbuh, ini akan terjadi padamu. Makin hari saudara semakin akan menemukan keuntungan di dalam Tuhan. Nah, saudara jangan bawa-bawa keuntungan di dalam Tuhan. Bagaimana supaya saya dapat duit? Ya, semakin aku mengasihi kau, semakin banyak duitku. Ini kan salah. Saya tidak bilang kalau di dalam Tuhan kita dilarang punya uang. Ya. Tapi jangan bilang ukuran pertumbuhan kita diukur dari berapa banyak uang yang kau peroleh. Itu salah besar. Ya. Itu sebabnya mengapa saudara para pendahulu dulu bukan cuma kehilangan harta, kehilangan nyawa akhirnya. Ya. Nah ini kan kasus yang sedang ramai di Indonesia sekarang. Ya. Saudara, siapa yang tidak tahu, semua orang membicarakannya. Ya. Saudara, kita jadi tahu. Bayangkan betapa hormatnya prajurit bawahan kepada komandannya. Itu sampai mau dibunuh pun dia tidak bisa lari. Dia tidak bisa lari. Coba, kan kita sudah tahu, ya. Dia sudah tahu mau dibunuh. Kenapa dia tidak bisa lari? Nah ini ya. Selain mungkin dia berpikir saya pasti bisa ditemukan. Bayangkan betapa hormatnya mereka kepada komandannya. Coba kalau saudara, apalagi waktu saudara merasa saudara tidak salah, mau dibunuh, baik-baik. Coba ya. Mau dibacakan hukuman saja saya
lihat ya. Itu cuma baca loh. Baca bukan cuma sekedar menyebutkan. Kalau menyebutkan kan artinya dia masih mau berpikir. Jadi mungkin kalau ya itu semua orang biasa baru berpikir. Tapi kalau baca dia masih artinya apa? Kagum. Ini rasa penghormatan yang tinggi, saudara. Saya juga tidak bisa mempersalahkan keadaan itu. Ya, mungkin kalau saudara ada pada institusi tertentu yang mengatur rasa hormatmu kepada yang di atasmu, saudara akan tahu apa artinya penghormatan. Bayangkan waktu bawahan harus menghormati pemimpinnya. Coba, itu kan kepolisian. Sekarang saudara bayangkan kita dengan Tuhan. No? Setinggi apa coba brigadir sama jenderal dibandingkan manusia dengan Tuhan? Lalu saudara bisa membantah Tuhan? Kan? Apakah orang-orang akan berhenti menjadi polisi? Saya pikir tidak. Ada satu orang yang akan ke sana. Coba misalnya olahraga bela diri coba bertinju. Memangnya waktu bertinju apa? Dibelai gitu. Udah tahu kan bertinju itu benjol. Matamu bisa pecah, rahangmu bisa patah, bahkan bisa mati. Apakah olahraga tinju sudah berhenti? Bukankah semakin banyak orang menjadi petinju, semakin banyak penontonnya? Lalu sekarang, seberapa sukanya manusia kepada hal rohani? Tidak usah bicara orang yang di luar sana, ya kan? Coba saudara cek hatimu, kamu manusia rohani, kamu datang di gereja. Coba cek, berapa semangatnya saudara, berapa seriusnya saudara terhadap hal yang disebutkan rohani. Coba, dibanding seandainya malam ini kita ibadahnya singkat saja ya. Habis itu kita makan-makan, habis itu kita main-main. Coba saya lebih bersemangat. Aduh, itu nanti ada selain aduh, pasti semua banyak orang ini. Banyak setan bukan banyak orang. Tuh, semua setan banyak sekali di sini. Kalau berani kalau bikin begitu. Bagus sekali saudara, saya selalu berpikir bagaimana kita mati hari ini. Aduh. Jadi berarti saudara lagi mestinya setting seperti itu pikiranmu. Sehingga engkau pun apa? Akan serius menjaga diri. Tidak akan hidup sembarangan. Tidak hidup suka-suka. Tapi apapun itu, sampai yang menyakitkan sekalipun, saudara akan buat. Kenapa? Karena saudara mau jumpa Tuhan. Tak bisa dengan sebanding dengan Tuhan itu tidak ada. Tidak ada. Tadi waktu saya mau jalan masuk ke ruangan, lalu Lana bilang, "Mama, semoga ini baru rumor." Katanya ada artis yang selama ini selalu bilang Yesus, ya Tuhanku Yesus, ya dia meninggalkan Kristen. Memangnya dia pikir gampang apa jadi Yesus? Dia pikir gampang jadi orang berrohani seperti yang Tuhan tahu. Cuma karena saudara bilang Yesus Tuhanku, begitu, ya.
Tetapi setiap harinya engkau mengikuti kata hatimu. Kalau Yudas saja yang satu ruangan dengan Yesus, kemudian bisa menjual Yesus, tapi lagi kita. Kalau kita tidak pernah membangun diri, ya, bahwa dia yang terutama dalam hidup ini, engkau berhenti untuk memperjuangkan hal-hal yang rohani dalam hidupmu. Aduh, saudara, setan bekerja semakin keras kamu ini, dan gereja semakin istirahat, semakin bermain. Ibadahmu dibuat, dirancang, disetting dengan permainan. Masih pakai alasan rohani. Dengan berbagai bukti. Buktinya kan sekarang kita banyak orang. Nah kamu kan makin hari makin sedikit. Bodoh sekali ini pikiran. Memang semakin dekat finish. Seharusnya nggak bisa bingung, saudara Otong, kamu ditinggalkan. Kenapa aku tinggal sendiri? Loh, karena memang semakin tinggi kau naik, semakin sedikit orang ada di sana, iya kan? Orang yang ada kalau seandainya ini puncak bukit, coba lihat, yang dataran yang luas yang mana? Di bawah. Jadi semakin ke atas, ya tinggal sedikit orang yang bisa ada di sana. Oh, nah apalagi kalau bukit itu benar-benar tinggi, biasanya 1-2 orang ada di situ gantian. Coba yang suka mendaki. Nah bisa 100 orang ada di atas puncak. Di titik tertinggi maksudnya. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin kau ditinggalkan. Burung itu kan terbang. Yang terbang rendah lebih banyak daripada yang bisa terbang tinggi. Itu burung. Ya kan? Saudara akan lihat Raja Wali terbang paling tinggi. Dan Raja Wali tidak pernah dia 100 ekor di atas, tidak ada. Dia itu sendiri. Itu Raja Wali. Dia tidak takut walau dia sendiri. Ya, jadi kalau saudara maunya berkawan, kamu bukan Raja Wali. Karena burung apa? Burung emprit. Burung apa? Jadi kalau burung Raja Wali dia sendiri. Waktu dia mau memperbaharui kekuatannya, itu sendiri saudara. Kalau saudara baca cerita tentang Raja Wali, ya, nanti saudara Google nanti kalau dari rumah nanti, saudara Google baru sudah tahu itu Raja Wali. Lalu kita digambarkan juga seperti Raja Wali. Kekuatan kita harusnya seperti Raja Wali. Raja Wali ini tidak cengeng. Raja Wali, Tuhan ada badai, tidak, justru apa? Raja Wali menunggu badai. Wah, itu kesempatan bagi dia untuk naik semakin tinggi. Itu Raja Wali. Dia tidak dikalahkan oleh badai, tapi dia apa? Menggunakan badai untuk melejit semakin tinggi. Itu Raja Wali. Untuk Raja Wali apa? Masukkan ke yang itu sudah kalau seandainya maksudnya perempuan cantik
itu menjawab keperluan para pria. Berarti apa? Pria yang beristri cantik sudah pasti bahagia. Coba cek. Atau apa, perempuan yang berwajah cantik sudah bahagia? Coba cek. Dan saudara akan terkejut. Berapa banyak wanita cantik yang sakit hati bahkan bunuh diri. Kenapa? Itu yang namanya cinta, saudara. Itu sulit saudara mau bagi. Ya, dia pun sudah jatuh cinta. Dan saya dengar anak-anak saya maksudnya tidak tahu, ini anak-anak yang bercerita, mama, aduh, mama tahu nama ini? Ya, cuma dengar saja, mama tidak tahu. Kalau seandainya ditunjukkan fotonya, saya tidak tahu yang mana itu. Nah, tapi namanya terkenal, saya tahu. Anak-anak sering cerita. Itu mama pasangannya, oh Tuhan, mama, baik sekali. Kenapa? Iya, semua laki-laki mau mati mau jadi dengan dia. Kong DP suami paling biasa di dunia. Dan DP suami apa? Permainkan itu istri cantik itu. Maka itu udah bingung toh. Mungkin semua orang, semua perempuan apa? Berandai-andai seandainya aku secantik dia. Nah, kamu kan belum jadi seperti dia toh. Waktu kau tahu jadi seperti dia, baru kau bingung. Ada dulu orang-orang dekat dengan saya, saudara. Kalau semua bilang cantik, mereka di atas rata-rata. Dan saya sangat tahu jalan hidup mereka mengerikan. Bukan cuma mengenaskan. Dan saya dalam hati, ya Tuhan, cowok itu, saudara, ini apa yang diharapkan oleh dunia? Apa sih? Sampai mencengangkan, saudara ya. Tadi saya tidak bermaksud mencari, tapi tiba-tiba video itu muncul. Ada wawancara. Saya coba klik karena saya tertarik iklannya seperti itu. Saya coba cek dulu, dan itu wawancara terhadap suami istri selebriti. Dan saya terkejut ya, karena si suami, saya bingung juga. Itu dia istri, betul saya betul bingung ya. Itu maksudnya kalau cuma mau apa? Kalau kita membuat presentase antara suami dan si ibu, masih muda-muda ya, masih muda-muda. Bagi saya itu perempuan sangat jelek dibandingkan suaminya. Itu suaminya di atas rata-rata, sudah selebriti lalu begitu ya, orang bilang ganteng. Ya. Dan saya terkejut waktu diwawancarai, ditanya ya, bagaimana kamu menikah? Lalu saya terkejut, nggak tahu ini mungkin saya ada di sini, saudara. Ya. Ini kan kita mungkin sedang membuat perbandingan. Menurut saudara bahagia itu di mana? Ya. Dan saya terkejut, tahu tak? Itu bapak-bapak muda yang selebriti itu bilang begini. Dulu waktu saya menikahi dia, saya tidak ada cinta sebenarnya. Dia bilang 50%. Dan itu saya terus terang bilang kepada perempuan ini, kalau sorry, saya mencintaimu 50%. Ya jadi di baik yang wawancara ya, pun saya yang mendengar juga bingung. Saya pikir yang lain, saya belum baca komen, tapi saya pikir pasti yang lain juga akan bingung. Kok bisa ya menikah itu 50%? 50% kan banyak hal. Dia bilang 50% dia sampai bercerita sekitar 3 bulan pernikahannya, 3 bulan awal itu dia sampai mau tidur dengan istrinya tidak mau. Masa kalau menikah tidak mau tidur dengan istrinya? Coba saudara pikir ini. Lalu ditanya, kalau begitu kenapa kamu menikahi perempuan ini? Itu wawancaranya, itu istrinya ada di situ, saudara. Lalu kenapa kok bisanya kamu? Dia bilang begini, waktu saya berpikir, laki-laki kan biasa begitu, pakai logika. Dia bilang saya bermaksud tidak memilih yang lain bagi saya. Pada
Jadi saya memilih dia bukan karena dia cantik, tapi nilainya sebagai perempuan. Ini perempuan yang lain mungkin cuma punya cantiknya, tapi mereka tidak punya nilai harga seperti yang dia miliki. Jadi saya berpikir kalau saya tidak mendapatkan dia, bukan main saya akan rugi seumur hidup. Saya sampai begini, oh Tuhan, itu selebriti itu, bukan pendeta. Kok bisa ya dia punya pikiran seperti itu? Hah? Saudara orang rohani atau orang mana? Hah? Orang rebonggal? Orang binasa? Orang mana? Orang itu bisa berpikir ini pria kebanyakan. Apalagi dengan statusnya selebriti, gitu. Oh dia kan yang antri mau jadi istrinya, wah, dia mau jadi istri kelima juga orang bersedia itu. Baik mukanya, duitnya, semuanya ada padanya. Semua orang pasti, so gila dia kan, takut capek dikawin perempuan kayak saya itu dia. Tapi kau tidak tahu, menurut penilaiannya, itu istri yang dia nikahi itu, ya, itu lebih baik. Dia bilang, waktu itu dia bilang, mau cari di mana perempuan seperti ini? Nilainya, itu di mata saya, dia bilang. Jadi saya tak peduli, saya memaksakan diri. Walau cuma 50% perasaan saya bilang ke dia, kita cuma 50% tapi kita mau menikah. Ya. Dan saya juga ini nih. Dan bahkan saudara dia buat ini bagus juga ini bikin perbandingan. Dia bilang tahu nggak? Ya. Jadi sebelum kami menikah, saya sudah bilang ke calon istri saya ini, ganti semua, ya, semua ini rumah dan semua harta saya atas nama kamu. Jadi maksudnya, aku bukan cuma hendak menikahimu, semua hartaku milikmu. Yang kata, ya, jadi wawancara begini, kamu sebego itu? Iya, saya sebego itu. Jadi semua uang diatur oleh istriku karena aku tidak pegang sepeser pun. Semua nanti dia. Jadi dia bilang kalau seandainya saya diusir sekarang, saya akan keluar dengan baju di badan. Saya tidak punya apa-apa karena semua atas nama dia. Saya pikir ini pertaruhan yang luar biasa. Dan sekali lagi saya bilang, itu bukan pendeta. Kalau mau pendeta disebut rohaniwan, dalam bahaya kau. Dia mau makan apa, tanya ke istrinya. Suruh istrinya yang beli saja. Ini tidak bawa uang. Ini mah bukan pria kalau orang lain sekarang. Kamu pria seperti itu? Dia bilang ya, saya sebego itu. Sudah, saya sudah semua aset saya sudah atas nama dia. Makanya ini selebriti kaya raya sekarang ini lagi melejit namanya. Jadi bukan selebriti yang belum tikar. Selebriti yang sedang kaya raya, lalu semua asetnya nama istrinya. Nama istrinya saudara, bukan cuma dia suruh pegang dompet. Semua sudah balik nama. Saya sampai, Tuhan, ya, seharusnya ini akhirnya itu dia sedang melakukan apa yang disebut cinta. Walau dia mula-mula melakukannya tanpa cinta, tapi dia tahu begini seharusnya, ya. Jadi dia sudah bertahu untuk apa yang sebenarnya dia belum rasa. Memang sudah waktu mereka diwawancarai, dia bilang, sekarang kami berdua saling mencintai. Itu cuma 3 bulan awal kami seperti itu, sekarang enggak. Ini sekarang saudara bayangkan saudara dengan Yesus. Sebelum kita memilih dia pilih kita dulu. Coba. Lalu apa yang membuat kita mau undur dari Tuhan? Apa
kita berada pada situasi-situasi tertentu. Coba apa? Mungkin saya memang terlalu didominasi oleh perasaan kali, ya. Sampai saya begitu tersentuh saudara setiap kali menyanyi. Ada lagu tadi yang saya nyanyi, saya suka tadi kata-katanya, coba ditampilkan sedikit. As you find me, ya. As you find me. Oh. Saudara, saya suka sekali dengan kata-kata. Setiap kali saya menyanyi lagu ini, saudara, saya tidak bisa tahan air mata saya. Ini sepertinya sedang berbicara kepada saya dan sepertinya membuat saya menyadari bahwa seharusnya inilah saya. Saya seperti yang dikatakan, digambarkan oleh lagu itu, begitu, ya. Sebentar saudara, ya. Saya lihat ini, saya kok tadi saya mau cari ini, ya, supaya sudah lihat ini bagus kan saja yang dikata-kata ini tadi. Ya, ini saudara, ya. Di sini dia kalimatnya begini. I've been strong and I've been broken within a moment. Dibayangkan itu, ya. Aku kuat, tetapi aku juga rapuh, aku juga hancur, ya. Dalam satu waktu, gitu. Jadi kita bisa kuat sekaligus kita rapuh. Saya tidak tahu kalau saudara memang kuat terus. Saya kata, iya Tuhan, kadang-kadang saya seperti itu, ya. Pada waktu saya berpikir saya ini kuat, saya temukan ternyata bahwa ini ada bagian lemah. Bilang lalu saya tidak terjemahkan semua bagian-bagian yang penting saja. Dia bilang aku bergumul dan aku gemetar untuk bisa menyerah. Saudara, untuk bisa menyerah kepada Tuhan, Matius 11 ayat 28. Kan Tuhan suruh gampang sekali sebenarnya. Sepertinya gampang. Coba Matius 11 ayat 28, coba. Gampang kayak itu, coba lihat. Tuh, coba 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kan bagus. Coba, siapa yang sudah datang pada Tuhan? Coba. Kan gampang, tuh. Kamu mau lega? Kamu mau mendapatkan istirahat? Kamu mau dapatkan tempat perhentian sana? Yesus bilang, datang kepadaku. Kamu yang rasa letih, lesu, ya, banyak beban, sana datang kepadaku. Sudah berapa orang yang datang kepada Tuhan? Berapa? Ini yang paling susah justru. Saudara mau percaya dan menyerah kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Loh, itu perlu perjuangan untuk bisa menyerah kepada Tuhan. Saya bilang hari Rabu, ya, atau hari Minggu, ya. Yakub untuk akhirnya menyerah, dia menjual 1 malam penuh bergumul. Dan akhirnya Tuhan tahu, supaya kamu menyerah, kamu perlu dipatahkan kekuatan. Itu tuh bayangkan tuh. Supaya kita itu menyerah, Tuhan patahkan kekuatanmu. Selama kekuatanmu yang engkau rasa ini andalanmu selama tidak dipatahkan, selama itu kau akan sulit beriman, sulit untuk menyerah, sulit untuk menjadikan dialah andalanmu satu-satunya.
Semua hal dia sudah lakukan, dia bilang. Maksudnya ini kan menyakiti hati Tuhan, menjauh dari Tuhan, ya kan? Tetapi yang menarik di sini, kenapa? Karena setiap kali dia sadar Tuhan masih ada di situ. Tuhan masih saja menunggu. Aku sudah penuh dengan kelemahan, ya. Aku pikir aku sudah menyakiti hati Tuhan. Tapi setiap kali aku sadar, oh Tuhan, Engkau masih di sana menunggu anakku. Aku masih cinta padamu. Tunggu Tuhan. Kalau masa sih sekarang tidak cinta kepadanya? Ini saya waktu. Every time I turn around, Lord, you are still there. Saya sudah bisa menyanyi kalau sampai situ. Oh betul. Lalu kata-kata di sini, I was found before I was lost. I was yours before I was not. Grace to spare for all my mistakes. And then I just resting. Aku telah ditemukan sebelum aku hilang. Coba dulu. Ini kita, ya. Kita sudah ditemukan sebelum kita hilang. Maksudnya apa? Tuhan sudah tahu saudara mau jadi seperti apa. Itu lokasinya tuh seperti itu, saudara. Sebelum aku belum jadi miliknya. Itu Tuhan. Ini waktu saudara sungguh-sungguh menghayati kasih Tuhan, kemurahannya, anugerahnya, kasih karunia-Nya dalam hidup kita, saudara. Ya. Bahkan waktu dia bilang ini semua sampah, saudara akan setuju? Saudara kemudian disadarkan, alangkah mulianya Tuhanku, sehingga apa? Apapun tidak bisa dibandingkan dengan Dia. Mau dibandingkan apa? Itu raja di atas segala raja dan yang lain sampah. Coba bukan itu raja di atas segala raja lalu ini ada raja nomor 2. Nah, itu raja di atas segala raja dan yang lain sampah. Saudara mau bandingkan bagaimana coba? Nah, waktu saudara sekali ini tidak bisa melihat Tuhan itu seperti itu, sekali lagi engkau berdoa, saudara. Kenapa? Jangan-jangan kau sedang dibutakan. Coba cari dibutakan oleh ilah zaman ini. Korintus. Cari ilah zaman ini. Pegang. Itu Korintus 4 kayaknya. Dua Korintus 4. Coba lihat dari ayat 3 berarti. Coba baca sama-sama 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Itu orang-orang yang akan binasa. Jadi orang-orang yang akan binasa itu yang mana? Kan yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Orang itu tidak bisa lagi melihat cahaya Injil.
Injil bukan tentang bagaimana mendapatkan harta berlimpah-limpah, limpah-limpah. Apa itu? Saudara, ini betul-betul sangat bertolak belakang dengan apa yang Yesus sampaikan dan apa yang para rasul, para murid sampaikan. Saya nggak tahu ya orang-orang ini pakai ayat yang mana, saya juga bingung, saudara. Ya. Sekali lagi saya tidak bilang kepada saudara bahwa Tuhan tidak bisa membuat kita jadi kaya. Loh, yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Dalam satu hari memang itu tidak bisa. Sekarang kaya besok miskin, ya? Sekarang miskin besok kaya. Boleh. Tapi sekali lagi, cara pikir kerajaan Allah ternyata sangat berbeda dengan cara pikir manusia. Ya. Tuhan selalu berpikir apa? Dia sangat memperhitungkan dampaknya apa? Hasilnya itu apa? Dia kasih duit 100 juta untuk apa? Hah? Kalau dengan duit 100 juta kau melupakan dia, lebih baik saudara tidak punya uang sama sekali daripada gara-gara duit itu kau melupakan Tuhan. Dan ada orang tertentu saudara, justru dia semakin mengenaskan, semakin dia jauh dari Tuhan. Saya juga bingung, waduh ini orang benar-benar dibutakan matanya. Nah kita selalu berpikir yang namanya buta mata itu, kita lebih takut kalau kehilangan penglihatan ini daripada kehilangan penglihatan secara rohani. Orang lebih takut buta secara fisik daripada buta rohani. Orang buta rohani kira-kira apa? Nah kalau katarak, nah itu baru kita takut. Nah kalau cuma buta rohani, orang tidak takut. Justru yang penting kan kaya. Hah? Yang penting cantik, terkenal, disukai banyak orang. Bodoh sekali soalnya. Sekali lagi ya, coba jadi perempuan cantik, ya, jadi dia ganteng, jadi apa lagi kaya, terhormat, baru saja ya peristiwa di Indonesia membuktikan semua itu tidak ada artinya. Kalau sudah di penjara mau apa lagi? Coba semua yang dibanggakan tidak ada lagi hasilnya, tidak ada gunanya. Coba. Itu sama dengan apa? Orang kaya raya yang memiliki semuanya, lalu kemudian dokter bilang, Pak, usiamu 3 bulan, penyakitmu tidak bisa disembuhkan, ya, tinggal 30 hari. Saya mau tanya kalau dia bahagia, istrinya cantik, semua anak kaya raya, ya, dan dia kaya raya, lalu dia bahagia sekali. Coba mau tanya dengan orang yang mungkin tidurnya cuma di bawah jembatan sana, tapi dia sehat. Saya mau tanya, kira-kira mana yang lebih bahagia? Yang tidur di jembatan tapi sehat, atau yang tidurnya wah, tempat tidurnya pun apa, luar biasa? Sudah diperhadapkan dengan hukuman mati misalnya, dengan uang 100 triliun, nah, dan kau diancam hukuman mati di minggu depan. Saya tanya saudara, bahagia sekali? Uang 1000 triliun bisa membuatmu bahagia? Coba saya tanya. Jangankan uang 1 juta, oke, 1000 triliun untukmu, tapi minggu depan kau mati, mau enggak? Saudara bilang, biar kita harus pergi, biar makan tus-tus, daripada dong semua tembak pak kita, udah kasih ke orang lain, dajo kita.
Sekarang coba saudara sadar, masihkah saudara bisa melihat cahaya Injil? Karena kalau Injil tidak lagi bercahaya, kau tidak menyukai ibadah, kau tidak menyukai mendengar firman Tuhan. Diajak ibadah kau tidak mau, percaya tidak mau pasti. Dan sekali lagi saudara, orang seperti itu apa? Itu orang yang akan binasa. Bayangkan, di bumi dihukum mati, ya. Pas mati di sana Tuhan bilang sana tempatmu. Toh, aku tidak mengenalmu, lempar dia. Bayangkan, ya, mati di bumi, mati di neraka selama-lamanya, ya. Alkitab tidak pernah memberitahu kepada kita neraka 100 tahun. 10 tahun, ya. Sudah, kalau sudah 10 tahun, tahun ke-11 kamu pindah di surga. Tidak ada, itu bukan gambaran yang ditulis oleh kita. Itu selama-lamanya. Ya, ular pun tidak mati di sana. Artinya apa? Kau punya perasaan di sana. Jangan aneh, saudara. Saudara pikir itu sudah tidak pernah ada penderitaan yang sama dengan penderitaan orang yang di dalam neraka. Dan itu bukan karena Tuhan kejam, bukan. Tapi karena justru Tuhan apa? Tidak mau memilih Tuhan. Satu-satunya tempat yang tidak ada Tuhan, yang orang tidak perlu ketemu Tuhan, di mana? Di neraka. Ya, jadi dia di bumi tidak mau kan ketemu Tuhan, ya kan? Mau di jauh, mau di ketemu di surga. Orang kepilih di neraka. Tuhan yang memaksa kamu. Nah, jadi nanti kalau kasih masuk di neraka, bukan karena Tuhan marah, bukan karena Tuhan kejam, Tuhan penjahat, bukan. Karena apa? Karena memang kau tidak mau memilih Tuhan. Jadi daripada di surga dan pemuda beri Tuhan, sana lempar di neraka dengan pemuda beri Tuhan, pemuda beri setan. Tuh, kau Tuhan buat penjahat, engkau yang mau pilih Tuhan. Jadi waktu Tuhan, jadi yang begini. Ini pendeta ini bilang kalau masuk neraka, memangnya dia ke surga. Lalu Tuhan beritahu kepada kita. Ini Alkitab, saudara. Diberitahu siapa yang ke neraka dan siapa yang ke surga. Diberitahu, ini jelas. Siapa yang berkenan kepada Tuhan dan siapa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Siapa yang akan binasa dan siapa yang akan menerima hidup yang kekal. Alkitab memberitahu. Jadi seharusnya semua orang yang membaca Alkitab, dia tahu dia ini mau di surga atau di neraka. Kau sudah tahu sejak kau masih di bumi. Jadi bukan kenapa kita masuk neraka? Memangnya orang kok yang pegang suatu kunci di surga? Loh, Tuhan sudah kasih tahu kunci surga itu apa? Jadi seharusnya tiap orang tahu dia ini sedang pilih surga atau sedang berjalan ke arah yang sebaliknya. Apakah kau sedang naik ke surga atau kau sedang turun ke dunia yang binasa selamanya? Tahu dong. Ya. Apakah kau ini adalah orang yang ada di dalam berkat atau kau berada di bawah kutuk? Harusnya kau tahu. Orang semua membicarakan apa? Sudah pokoknya senang. Oh, tuh orang pergi gereja. Oh, ini pergi gereja semua begitu tuh doa berkat. Udah, so itu mau dia diberkati. Mau dia apa orang? Udah, tuh orang pendeta memang lengkap kalau dia ucapkan berkat. Lengkap. Tuh dia dah baca kan? Tuh DP kan ada berkat dan ada kutuk. Cuma dia baca tuh berkat. Kutuk-kutuknya aku udah bohong di mana? Kalau kau percaya berkat di kitab apa Ulangan itu, kau mesti percaya di situ juga ditulis tentang kutuk di pasal yang sama. Jangan cuma baca di berkat, baca di kutuk. Baca alasannya mengapa orang itu bisa diberkati. Coba
Ayat 1. Ini adalah seorang diberkati. Apa? Coba ulang. 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa dan selanjutnya. Itu berkat. Jadi apa? Ini berkat ini apa? Ini hasil dari mendengarkan suara Tuhan baik-baik, serius. Ya? Oh, ada live dia. Yang namanya dengar. Di sini dengar. Orang lain dapat nyanyi, dia bingung. Apa orang beribadah? Saya dalam hati baru senang sekali mau ucapkan berkat, sangat berkat. Ya, jadi saudara mau diucapkan berkat ini semua tangan pendeta taruh di sini. Sampai bukan cuma tangan pendeta, kaki-kaki dia taruh di atas kepala. Dan kau tetap dikutuk Tuhan. Kau bingung, dari mana tahu dikutuk? Yaitu alasan diberkati bukan siapa yang doakan saudara, tapi benarkah saudara sedang melakukan seperti itu? Mau coba ayat 1 tadi. Ayat 1. Jadi siapapun yang mendoakan saudara berkat, kalau kau tidak bersedia mendengarkan baik-baik suara Tuhan, kau cuma dengar. Sana lengkap dengan pemaking, dengan setia. Bukan 1 minggu 1 kali. Itu tidak ada orang yang ucapkan berkat kepada saudara kalau engkau melakukannya. Engkau ada di bawah berkat. Biar semua orang mengutukmu. Kalau saudara mendengarkan suara Tuhan dengan baik, lalu melakukannya dengan setia, satu kampung, satu negara, satu dunia mengirimkan kutuk kepada saudara, dan kutuk berubah menjadi berkat. Tapi kalau saudara memang tinggal di dalam dosa, jangan berpikir kutuk menjadi berkat. Kapan kutuk menjadi berkat? Hidupmu hidup dalam najis kok. Itu namanya halu, itu halu, bukan halua ya. Halu. Kalau orang Manado halua. Halua kenal. Mantap. Kutuk menjadi berkat untuk apa? Untuk kau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan yang engkau tahu firman Tuhan katakan. Hidup dengan setia. Nah, itu semua orang mau kutuk mas saudara, jadi berkat itu kutuk. Tapi walau semua orang bilang mas saudara diberkatilah, gitu. Selamat jalan kau, diberkati Tuhan. Yang bilang dan rabo. Kami lihat ada kendaraan dari arah kiri, dari arah utara, dari arah selatan. Selamat jalan, Tuhan memberkatimu. Tolong minggu dulu. Cap tikus. Ini pendeta ucapkan berkatnya tidak mau jadi. Nanti Pak Makdo ucapkan berkat saudara mau senang sekali. Bingung ini, kenapa? Salah kaprah. Karena orang-orang itu menganggap berkat itu adalah doi. Nah, kenapa Tuhan berkati itu doi? Bodohnya. Rasanya dia yang sedang dihukum dong yang kayak doi. Karena Yudas kan bayangkan semua murid tidak ada doi. Maka Yudas ada doi 30 keping perak. Coba. Kalah kan 11 murid. Coba rame-rame jual ke Yesus. Bagi ini satu orang 30 keping perak. Kan bisa nganggur. Biar cuma pegang 2 jahat, itu bunuh diri. Kan Yudas, dia pegang 30 keping perak, dan kemudian dengan 30 keping perak dia mati gantung diri. Tuh.
Tuh, waktu apa? Hidupmu berilahkan apa yang dunia pertuhankan. Tuh. Dunia masa kini apa? Menuhankan uang, bertuhankan perut, bertuhankan kenyamanan hidup. Dia pikir itulah hidup. Kapan kau akan sejalan dengan pikiran Yesus? Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk berjalan ke Bapa. Kapan kau akan sejalan dengan itu? Aku harus menganggap semuanya kerugian, bahkan sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Itu cara pikir surgawi. Kalau Tuhan masih mau memberimu berkat secara materi, loh, Dia kan yang punya segala sesuatu. Jangan cari itu. Jangan taat untuk mendapatkan duit. Puasa supaya dapat duit. Baca Alkitab supaya dapat duit. Ibadah supaya dapat duit. Bodoh sekali. Ya kan? Setelah engkau merenungkan firman Tuhan, engkau akan temukan ternyata berkat yang sesungguhnya waktu mendapatkan Tuhan. Engkau memiliki apa? Apa yang tidak bisa dibeli oleh uang? Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, kata Yesus. Dan apa yang Aku berikan tidak seperti yang dunia beri kepadamu. Toh, damai sejahtera karena uang mana ada? Tapi orang kata saja mengajar apa yang Tuhan tidak suruh kejar. Orang suka sekali dia ikut Tuhan yang tidak suruh. Tuhan suruh orang melarikan diri dari sana. Lagi waktu mata kita sudah buta dengan hal-hal duniawi, saudara akan kehilangan kesempatan untuk melihat cahaya surgawi. Tidak menarik lagi rohani, tidak menarik lagi hal-hal yang suci, hal-hal yang membuatmu terhubung dengan Tuhan, hal-hal yang membuat hatimu rindu akan Tuhan, yang akan mengantarmu masuk dalam hadirat Tuhan, yang akan mengantarmu membaca Alkitab dan merenungkannya. Kemudian saudara tahu saudara mau bikin apa, ya kan? Kemudian saudara bilang, Tuhan, ternyata waktu kita salah langkah. Tuhan, aduh ampun. Seperti yang kita nyanyikan tadi ya, rupanya saya lupa ya. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Apa tadi? Dalam bahaya Kau menggendongku. Hah? Yesus sahabat yang sejati? Kok orang itu masih dalam bahaya? Coba murid-murid waktu mereka taat, mereka melihat badai di tengah perjalanan. Kalau tidak taat, ada badai enggak? Ada. Itu dari Yunus. Tidak taat dan ada badai itu. Ikan paus buang di Madian, nanti semua telan. Jadi bayangkan saudara tidak taat, kok ada badai. Sedangkan waktu taat ada badai, apalagi tidak taat, bagaimana sih? Tapi waktu kau taat, lalu badai mengamuk, saudara akan menjadi seperti Ayub. Dia tahu jalan hidupku. Seandainya dia memuji aku akan keluar seperti emas. Dia orang taat. Waktu diuji seperti itu, waktu taat, Petrus kemudian melihat sana, teman-temannya bilang itu hantu. Coba, Guru, apakah kau itu?
Iya, kalau engkau itu suruh aku datang kepadamu. Nah, ini orang taat. Maka Petrus pun berjalan di atas air. Itu kan. Coba saudara. Tidak taat ada badai. Taat ada badai. Tapi caranya waktu engkau dalam ketaatan lalu badai mengamuk, caramu menghadapi badai beda. Dengan mereka apa? Yang waktu badai mengamuk, mereka sedang tidak taat. Sudah sama mencari dukun, so mencari orang kuat, orang pintar. Kayak mereka cari orang pintar, jadi dia subogo cari orang pintar deh. Cuma orang bodoh yang bilang itu orang itu. jadi bagaimana dengan orang pintar? Bawa kamari ayam, ayam kaki kuning, mata putih. Waktu dia kita fore ulo kalah pokoknya selesai mimbar. Memang terbang kain-kain di ulo memang kok DP hadiran dan kok setan hadiran. Ini manusia sakit. Jadi tanda kedatangan Tuhan bukan cuma nanti ada penyakit sampar, ada bencana alam, apalagi yang paling mengerikan justru waktu semuanya aman, nyaman dan kau melupakan Tuhan. Itu tanda kedatangan Tuhan. Dalam kenyamanan kau murtad. Itu tuh tanda kedatangan Tuhan. Dunia itu tanda dunia sudah tua. Sebentar lagi Tuhan datang. Tuhan bilang apa? Zaman itu akan berulang. Zaman Lot, zaman Nuh. Mereka bagaimana? Hidup fasik dan mengabaikan firman Tuhan. Itu zaman Nuh dan zaman Lot. Ya. Bahtera sudah disiapkan. Hewan-hewan naik, manusia tertawa akan. Lihat di gereja. Lu kenapa orang so eksklusif orang dan pikiran cuma ada orang yang masuk surga. Doni tahu dari orang media, orang mau masuk surga. Memangnya engkau yang jaga tuh pintu. Memangnya Tuhan yang ada peraturan. Ya kan. Dia kan di surga saudara kan rumahnya ada peraturan. Coba. Yang ada tulis, tapi anak-anak sudah tahu ini mama dia suka begini. Kalau cuci sendok dia suka begini, dia bicara kok langsung taruh di sana. Wah, anak-anak tahu peraturan di rumah. Ini apa? Selalu di sana. Hukum pertama. Baru tahu ini. Mama suka begini di komisi sipil. Tahu. Itu baru orang perumah saudara. Ada hukum tidak tertulis. Bagaimana saudara pergi surga kalau misalnya yang ada hukum? Dari bumi kita sudah diperkenalkan kepada hukum yang memerdekakan. Tuh, hukum dosa memperbudakmu, tapi hukum kasih karunia, ya. Hukum kebenaran, ya, yang dibawa oleh Tuhan Yesus memerdekakan kita. Saudara coba tanya semua orang semua ada pengalaman. Waktu kita hidup dalam dosa, apa saudara pikir itu bukan perbudakan? Perbudakan luar biasa.
Nah sekarang coba cek, sekarang saudara ini sedang diperbudak oleh apa? Coba bayangkan kalau sekarang kita berpikir kita ini adalah orang yang diperdekakan, orang yang sudah merdeka, tapi ternyata kau sedang diperbudak dan kau tidak mau disadarkan. Coba cek, sekarang saudara diperbudak oleh apa? Hati-hati saudara. Mengerikan, tapi itu yang sedang terjadi. Semoga kita semua disadarkan Tuhan malam ini. Tuhan yang mulia, Tuhan yang luar biasa adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan itu yang sudah bekerja ya, dan membuat saya bercanda kata-kata seperti sekarang tanpa takut. Seandainya Tuhan tidak mengasihi kita, saya tidak mungkin bisa seperti ini. Saya pasti akan ganti topik tema khotbah kita. Cari saja mana yang menguntungkan, cari mana yang membuat orang semua senang, cari mana yang semua orang bilang amin, amin, amin. Nah kalau ini ya bikin semua orang tersinggung. Coba kok ses, tempo apa ses ini mau bertobat, bikin senang 4 orang sekali. Minta orang masalah apa? Bayangkan orang-orang kalau ini mau dengar firman Tuhan, ada saja orang bilang minta orang masalah apa? Kalau kok bagus-bagus, baiknya dari ibadah. Kalau tidak datang ibadah, coba kita bisa kiani. Bukankah kau adalah milik Tuhan? Kita semua adalah milik Tuhan. Ya? Kalau kau tidak mau beribadah, saudara yang sedang berkata kepada Tuhan, aku tidak takut dan tidak menghormatimu, aku tidak peduli. Kan begitu? Bukan saudara yang dalam asas. Kau sedang berkata itu kepada Tuhan. Kalau orang tanpa Yesus, kalau belum mau mati Tuhan ternyata tidak mati, apalagi saya. Tanpa orang-orang misalnya, kalau Tuhan bilang saya belum mau mati loh, saudara tidak ada semua dan saya tetap hidup. Kan begitu. Lalu apa yang harus ditakutkan Tuhan? Itu yang membuat kenapa saya berani. Karena iya kalau hidup ini masih ada besok. Kalau berakhir malam ini, betapa bodohnya saya. Kalau malam ini saya cuma melayani, mengikuti apa yang menyenangkan hati saudara. Padahal saya tidak tahu 10 menit kemudian saya mati. Berarti apa? Saya mengakhiri hidup saya pelayanan ini. Bukan lagi menyenangkan hati Tuhan, tapi menyenangkan hatimu. Berarti saya tidak mati sebagai hamba Tuhan, saya cuma mati sebagai pendeta. Tapi saya tidak mati sebagai hamba Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Nah, saudara, berdoa supaya Tuhan buka matamu. Kau terbebas dari ilah masa kini, dosa makan minum, dosa tidak hormat Tuhan, tidak hormat perkataannya, tidak takut kepada Tuhan. Yesus sebagai hamba Tuhan digambarkan oleh kitab Yesaya apa? Takut akan Tuhan ada padaku. Oh Tuhan, kau hamba Tuhan, takut akan Tuhan, itu ciri-cirinya. Bukan dia seberapa. Hamba Tuhan itu takut Tuhan kan dia. Apa takut Tuhan? Dia cari apa yang menyenangkan dari Tuhan, itu takut Tuhan. Itu baru namanya hamba Tuhan. Bukan apa yang menyenangkan Tuhan. Ya.
supaya jemaat bertumbuh. Maksudnya bertumbuh kemana ini? Kan? Begitu kan pertanyaannya seharusnya. Dan seharusnya begitulah cara kita hidup. Kalau sungguh ini adalah kerajaan Allah. Begitu saudara. Berdoa, ibadah ini tetap menjadi ibadah yang dipenuhi oleh hadirat Tuhan, dipenuhi oleh kebenaran firman-Nya. Nah gitu, itu yang mesti kita terus doakan, terus gumuli, ya kan? Berdoa. Kalau saudara mulai dingin, tidak peduli dengan apa yang Tuhan inginkan, pasti ada dosa padamu, saudara. Sadar. Saya berdoa semoga saudara mati malam ini. Kan begitu lebih bagus, supaya saudara sadar sekarang. Daripada saya bilang nanti minggu depan, atau masih ada tahun depan kok, nanti kita berdoa semua malaikat maut diusir. Karena kita berdoa supaya malam ini kita semua diambil Tuhan. Jadi salah sendiri yang tidak takut Tuhan, yang tidak hormat Tuhan, yang tidak pernah berniat untuk berubah di hadapan Tuhan. Oh saudara, kau tahu apa yang menyenangkan di Tuhan, tapi kau tetap saja abaikan. Sekarang makin hari makin mengerikan, saudara. Aduh, saya sendiri, oh Tuhan, ini kah gereja masa kini? Oh Tuhan, tolong hambamu. Ya. Jangan biarkan aku juga terseret. Bayangkan, keinginan daging, keinginan dunia itu melawan kita, saudara. Dan itu semakin menggoda. Coba sekarang saudara lihat, itu semakin menggoda loh. Kalau saudara tidak memberi makan dengan serius hidupmu, saudara mau tahan bagaimana godaan? Tahan bagaimana? Apa saudara bisa tahan godaan? Nggak bisa. Jadi saya tiba-tiba begini, iya Tuhan, bayangkan Raja Daud itu tinggal dalam hadirat Tuhan, kan? Tapi mengapa dia kalah dengan Batseba? Waktu dia meremehkan perjuangan, waktu dia meremehkan pergumulan, waktu dia meremehkan peperangan. Seperti biasa raja-raja berperang pada waktu itu, tapi waktu itu dia kan sudah ada wakil. Saya akan angkat semua orang jadi wakil saya. Jadi kapan-kapan saya udah tidur saja. Ada orang yang ngomong, daya pimpin pujian Anda tuh. Terserah mau hadirat Tuhan seperti apa, itu sudah bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab orang itu. Dan justru saat itulah, saat mereka semua berperang, Daud pun jalan-jalan di atas soto rumahnya, ya, menikmati istananya, menikmati keberhasilannya, menikmati semuanya, dan saat itu dia jatuh. Itu bukan Batseba datang mandi di depan dia. Coba, kan Batseba tidak mandi di istana, Batseba mandi di kamar mandinya. Itu akibat apa? Seharusnya kau berperang, tapi kau memilih untuk istirahat. Sementara apa saya kan? 1 Petrus 5:8, dia seperti singa berjalan berkeliling, dia cari mana yang tak sono, mana yang mengantuk. Lagi itu saudara, ini firman Tuhan. Saudara berharap apa? Oh Tuhan, kalau sudah dapat kelegaan, makanya selesai susah tidur. Kalau Tuhan gampang sekali, sedang ibadah itu dia tidur, Pak. Karena Tuhan diberkati sekali. Dan Tuhan mengatur di dalam setiap keadaan. Kecuali kalau Tuhan lagi bikin apa yang Tuhan sukai. Kalau ibadah cuma cuma ngantuk. Mesti pakai pelawak datang ke sini, baru saudara buka sama Tuhan.
Bayangkan tuh, coba kalau saudara bayangkan ya, sebentar sebelum kali ibadah orang mau mati. Oh, kalau nggak pikir begitu, saudara, oh Tuhan, tolong, oh Tuhan, kalau mati sekarang, Tuhan, ampuni aku. Begitu. Jangan terus saja meremehkan Tuhan. Apapun bisa diucapkan kepada saudara, tapi semua tidak ada artinya. Ya, kalau saudara tidak bisa lagi melihat cahaya Injil, saudara semua dapat lihat cahaya dunia. Semua sudah tidak ada yang menarik. Cuma dunia itu menarik, cuma makan-makan itu menarik, ya. Cuma doi itu menarik, ya. Cuma kumpul dengan teman-teman yang menarik. Kau bayangkan dulu, ya. Ini kan kasus baru-baru ini, saudara bisa lihat apa? Jabatan bukan jaminan, uang bukan jaminan. Bayangkan, bos bisa membunuh anak buah, teman bisa jadi pembunuhmu. Kau tidak pernah tahu. Orang yang paling dekat denganmu bisa jadi pembunuhmu. Kau tidak pernah tahu. Ini kan kasus yang terjadi terakhir ini. Harusnya membuat orang semua melihat. Yang saudara pikir saudara paling aman, saudara tidak tahu. Kau sudah sedang ada pada tempat yang paling mengerikan dan kau tidak tahu. Tuhan sementara memberi kita peringatan, sementara mempersiapkan kita. Jangan tertidur dan nyaman dalam dosamu, saudara. Apa yang kau remehkan itu, ya, justru itu sedang mengalahkanmu. Harusnya bangkit, dan berjuang, berkata tidak kepada apapun kabar dunia. Ada beberapa hal yang saya syukuri beberapa waktu belakangan ini. Termasuk waktu saya memutuskan diri, saya putus dari teman ini. Stop. Dan saya pun merasa merdeka. Ya saudara, teman-teman itu kelihatannya tidak merugikan. Hati-hati. Waktu dia mulai merampas waktumu, merampas perhatianmu, saya kadang-kadang baca jalan juga. Tapi waktu semua habis. Betul-betul dalam nama Yesus. Betul, saudara, ini serius loh. Sekarang saudara sedang diikat oleh apa? Kok bisa saya bicara seperti ini? Hati-hati, saudara. Pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Nah, kebiasaan apa yang sedang hilang dan sedang dihancurkan daripadamu? Apa? Kalau itu kebiasaan buruk, biarkan kebiasaan baik menggantinya. Tapi kalau itu adalah kebiasaan baik yang sekarang digerogoti, lalu digantikan oleh kehadiran hal-hal yang tidak menguntungkan, sebenarnya sudah tidak menguntungkan, lalu merampas waktumu. Misalnya bicara yang tidak ada artinya begitu, untuk apa coba saudara menghabiskan waktu itu? Coba, untuk apa? Kalau ada artinya, bagus. Tapi kalau tidak ada artinya, saya akhirnya mau Tuhan tolong, ya. Kalau saya tidak bisa memberi nasihat dalam nama Yesus, ya, tidak apa-apa, saya tidak punya teman, tidak apa-apa. Daripada saya kehilangan waktu untuk bercakap dan mendengarkan Tuhan bicara kepada saya. Ya, saudara. Dan saya betul-betul bersyukur dan memuji Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Ya. Bayangkan saudara, setan dengan berbagai cara. Saya bilang ke saudara, kalau dia tidak licik itu bukan setan.
Ini. Jadi pokoknya ini aktifkan dalam hidupmu, ya. Ini apa? Hati yang terus mengasihi Tuhan dan merindukan Tuhan. Baca firman-Nya, dan engkau pasti akan terangi. Ini lagi yang kotor, ini lagi yang salah. Hati-hati, ini akan menjebakmu, ini akan membuatmu terjerat. Sadar sebelum terlambat. Mari kita berdiri. Tutup matamu. Coba gunakan saat ini langsung saudara bicara kepada Tuhan. Langsung, ya. Langsung. Saya percaya sekali kalau Tuhan pasti sedang bicara di hatimu. Apa yang Tuhan sedang ingatkan kepadamu? Apa? Tadi yang saya bilang itu sungguh-sungguh terjadi pada saya. Kelihatannya bukan dosa, tapi karena itu merampas waktu saya dan Tuhan. Saya berpikir, oh Tuhan, dalam nama Yesus, gitu? Kan saya ada di medsos untuk memberi nasihat, tapi kalau ada orang tertentu tidak bisa lagi diberi nasihat, ya stop saja bercerita dengan saya. Tahu? Dan seharusnya saya mesti berpikir, saya tidak dirugikan. Orang itu yang rugi, kenapa? Karena dia tidak mau mendengar nasihat. Dan saya tidak mau dirampas hati saya, dirampas waktu saya. Harusnya saya mendengarkan Tuhan, saya belajar tentang Tuhan. Gitu? Cuma untuk bercakap-cakap tidak ada artinya dengan orang-orang yang tidak menghargai kebenaran. Mari saudara, harusnya kita lebih rela kehilangan siapapun di dalam hidup ini. Kalau orang itu cuma menceraikan saudara dari Tuhan, dalam nama Yesus kamu terputus dari orang seperti itu. Takut waktu kita kehilangan Tuhan. Coba itu saudara, ini saya luar biasa sekali. Ingat saudara, Tuhan itu cemburuan. Ulang, Tuhan itu cemburuan. Dia tidak mau sama sekali saudara melirik kepada yang lain. Condongkan hatimu kepadanya, dan biarkan engkau terlepas dari apa yang sedang menjeratmu hari ini. Apapun itu, walau itu tampaknya saudara, masa begitu berdosa sis? Kalau waktumu habis, kebiasaanmu yang baik dengan Tuhan habis. Tidakkah ini usaha setan untuk membuat kau gagal? Kalau akhirnya saudara tidak bisa lagi konsentrasi beribadah, bukankah itu usaha setan untuk menghancurkan imanmu, untuk menghancurkan ketaatan kesetiaanmu? Untuk kapan bertobat? Bukankah ini saatnya kau bertobat? Datang ke ibadah untuk diperingatkan, dan biarlah sebelum kau pulang kau bertobat di sini. Jangan sebentar malam ulang lagi. Akhirnya begitu terus, saudara tidak sadar, ya, ikatannya semakin hari semakin apa? Semakin banyak dalam dirimu, semakin hari semakin kuat. Sehingga ini apa? Kau tidak bisa lagi melepaskan diri. Akhirnya apa? Matamu dicungkil daripadamu. Akhirnya seperti Simpson dulu. Engkau dipermainkan oleh kuasa setan. Kau diperbudak oleh kuasa dosa. Harusnya apa? Oh Tuhan, tidak ada yang sama mulianya dengan kau. Yang lain cuma sampah. Oh Tuhan, masa aku sedang menyukai sampah dalam nama Yesus? Semua yang najis, semua yang sampah keluar dari hidupku. Tolong Tuhan, tiap orang dicelilikan matanya untuk hanya melihat kepadamu, mampu melihat cahaya Injil, dan akhirnya kami pun menjadi cahayamu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerja lebih lanjut
dalam hidup kami tanpa kecuali. Tolong kami sungguh-sungguh menjadi warga kerajaan Allah, menjadi murid Yesus, menjadi milik-Mu yang menghormati dan takut kepada Engkau, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, rela melepaskan diri terhadap ikatan apapun dalam nama Yesus. Kami mau hidup hanya untuk Engkau. Terima kasih. Damai sejahtera Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan kemuliaan kekuatan Roh Kudus ada dan menyertai-Mu hari ini sampai Dia datang dan menjemput kita kembali kepadanya. Kami bersyukur dan akhiri dari kami melalui dalam nama Tuhan Yesus Kristus.